mau memiliki keahlian pasti boleh dan wajib. Tapi ingat, keahlian itu harus kita gali. Ya seperti dalam penyusunan batu bata. Seseorang itu mesti punya keahlian. Ahli dalam mengaduk pasir dan semen, juga ahli dalam memilih bata yang bagus, dan keahlian dalam menyusun. Dia membutuhkan susunan-susunan yang bisa dicari selanya ya. Lalu dalam memotong pun, ya kita yang biasa berteori misalnya satu batu bata dipotong dua diukur. Tapi buat mereka yang sudah terbiasa atau ahli dalam bidangnya, nggak perlu diukur, dipotong langsung diadu antara batu bata dengan bata yang lain, dan bisa entah itu potong dua atau potong tiga. Sahabat, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita nggak bisa dengan banyak berteori, dengan teori ini, teori itu, teori. Silakan kalau kita mau berteori, tetapi jangan terpaku pada teori. Karena apa? Di lapangan pasti berbeda. Oleh karena itu, sahabat, segala macam ilmu yang kita dapatkan dari lapangan, dari dunia nyata itu jauh lebih baik. Ya, bisa saja teori kita pelajari, tetapi ingat, jangan terpaku pada teori. Kadang-kadang dalam teori kita mau melogikakan, ya nggak bisa ya. Seperti seseorang yang belajar hukum karma. Saya mencuri sekian, supaya nggak menderita saya danain sekian. Lah, karma kok dikalkulasi seperti itu? Nggak bisa ya. Jadi kekuatan karma itu karena cetana, keinginan. Bapak Ibu sahabat muda, sering orang menerjemahkan yang secara salah ya. Misalnya dia sedang sakit, terjatuh, bangkrut, itu karma loh. Tapi kalau lagi bahagia, lupa, itu juga bagian dari karma. Bagi kita yang nggak biasa megang batu bata semen ya, kita mungkin berpikir, ini udah nggak terpakai, buang saja. Ini udah nggak terpakai, buang saja. Stop. Bagi seorang tukang, memang batu ini bagus ya, bisa buat disusun, tetapi ternyata sisa-sisa ini pun masih bisa diselip-selipkan karena ada celah-celah setengah, seperempat, sedikit, itu bisa dimasukkan untuk mengganjal. Jadi para sobat muda yang berbahagia, memang kita dalam menghadapi kehidupan pun demikian ya. Seperti ketika kita menghadapi persoalan, wah saya nggak bisa dengan cara begini, kita bisa pakai cara lain ya. Seperti ketika saya pernah menjadi seorang kiper. Wah, ini posisi bagaimana begitu nangkepnya tidak sesuai dengan teori ya. Mungkin teorinya nangkep harus begini begitu, kaki begini begitu, tetapi ketika posisi serangan lawan berbeda, kita akan pakai gaya berbeda. Apalagi dengan lapangan yang berbeda, ada lapangan berumput, lapangan tanpa rumput, lapangan kering, lapangan becek kayu. Kita harus menyesuaikan. Bagi kita Bapak Ibu sahabat muda, ketika bekerja pun demikian. Jam-jam berapa kita harus tahu. Misalnya jam sibuk jam berapa, jam senggang jam berapa di perjalanan. Oleh karena itu kita perlu perhatikan. Misalnya saya dapat tugas ceramah di sebuah tempat. Oh, saya butuh waktu misalnya 1 jam.
saya lebihkan untuk prepare, menjaga-jaga. Siapa tahu ada kemacetan atau hal lain. Demikian pula waktu berceramah. Ketika saya mendapat undangan untuk sekolah minggu remaja, pemuda atau umum, pasti berbeda, pasti berbeda. Kenapa? Oh, di sekolah minggu butuh lagu-lagu ini, butuh selingan ini. Di remaja demikian, di pemuda demikian, di umum demikian. Kenapa? Agar tidak terjadi kejenuhan. Boleh kita melihat teori-teori buku, tetapi ingat, pendengar di suatu daerah, di suatu wihara berbeda dengan tempat lain. Karakternya, ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya, juga tingkat usia. Jadi, sahabat muda, berbagai macam teori bisa kita terapkan dengan gaya berbeda. Ya, saya mengajarkan agama Buddha kepada anak-anak SD kelas 1, kelas 2 pasti beda. Misalnya di kelas 1 belum bisa membaca. Oh, tidak lagi dengan bacaan-bacaan, tetapi gambar atau gerak dan lagu. Supaya apa? Supaya klop dong, supaya masuk. Nah, begitupun kepada para mahasiswa. Nggak mungkin dong saya kasih bacaan-bacaan, tetapi dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Kalau kepada orang tua, mereka lebih banyak pengalaman. Saya kalah. Ya, sedikit-sedikit saya masukkan yang bersifat teori, lalu praktek dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teori itu perlu, tetapi yang lebih perlu adalah prakteknya. Dalam penjabaran ajaran apapun kita membutuhkan teori, tapi praktek aplikasi yang lebih nyata. Supaya apa? Supaya gampang diingat. Tidak harus menulis, ya bisa dengan bercerita, beri gambar-gambar. Jadi pada hari ini, sahabat muda, kita semangat kembali untuk belajar dalam melihat kenyataan yang kita hadapi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.